Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kata-kata yang menarik. Kalau tadi kita sudah lihat di ayat yang pertama adalah bahwa bangkit, izinkan saya menggunakan tidak menjadi teranglah, tapi berkata bersinarlah. Lalu kemudian alasannya jelas. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ke depan ini bukan akan semakin baik, jelas. Alkitab sudah mengatakan bahwa dunia akan semakin parah, dunia akan semakin kacau, akan ada banyak penyakit, akan ada gempa, akan ada tsunami, akan ada gempa bumi dan sebagainya. Apakah hal itu akan menguntungkan buat kita? Tidak. Jelas Alkitab mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa menjelang akhir zaman itu memang dunia akan semakin gelap dan kekelaman akan menutupi bangsa-bangsa. Tapi apakah gara-gara itu kita diam? Apakah gara-gara itu kita tidur? Apakah gara-gara itu lalu kemudian kita menjadi jemaat yang melempem? Bukankah jemaat eklesia adalah jemaat yang sudah keluar, sudah mendapatkan berkat Allah, sudah mendapatkan kemurahan Allah, sudah mendapatkan bagaimana Allah yang di dalam kita kenal di dalam Yesus Kristus itu menyertai Bapa itu. Oleh karena itu, kalimat yang kedua, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Justru dalam gelaplah. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di layar, saya sengaja pakai lilin. Situasinya gelap. Justru posisinya untuk bisa bersinar dan semakin bersinar, maka suasana itu kita harus di dalam keadaan gelap, sehingga orang akan tertarik kepada terang kita, orang akan tertarik kepada lilin kita. Pertanyaannya, adakah kita siap menjadi lilin yang memancarkan sinar? Kita harus berani membuka diri. Kita harus berani dibakar. Kita harus berani untuk menjadi terang. Kita harus berani untuk memancarkan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yesus. Sinarnya bukan dari kita. Sinarnya dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah ada di dalam kita. Roh Allah sudah ada di dalam kita. Roh Allah yang besar itu sudah ada di dalam kita. Tinggal kita mau memberikan diri kita enggak untuk menjadi alat, menjadi lilin, menjadi terang buat Tuhan, untuk Tuhan memancarkannya melalui kita. Cuma Bapak Ibu yang bisa menjawab. Saya hanya menyampaikan apa yang seharusnya Tuhan rindukan untuk disampaikan hari ini. Bulan Juli ini, ambil sikap, bangun dari tidur. Ayo kita bangkit, ayo kita bersinar. Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Jemaat eklesia nggak punya kekuatan. Saya juga nggak punya kekuatan. Anak-anak saya juga nggak punya kekuatan. Tetapi kekuatan kita ini justru datang dari Allah. Kekuatan kita datang daripada Yesus. Kekuatan datang daripada kemampuan kita memberi kesempatan kepada Allah, memberikan kesempatan kepada Roh Allah yang ada di dalam kita itu untuk memancar semuanya, dengan catatan kalau kita benar-benar ada dan menyadari 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-6. Mari kita baca sama-sama. Dan saya berharap kita menjadi lebih terbakar, lebih semangat lagi untuk kita mau bangkit dan bersinar. 2 Korintus 4 ayat 6. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, Dia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jemaat eklesia yang saya banggakan, lihat ayat ini sangat menarik. Allah mengatakan dari dalam gelap akan terbit terang.
Bukankah memang dunia harus ada di dalam gelap dulu, sehingga pada saat Tuhan Yesus datang, lahir di dunia itu, situasi dunia sudah sangat gelap, dan memunculkan terang yang luar biasa karena Allah. Dan begitu juga pada saat kita ini telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Karena apa? Dengan jelas Allah katakan, engkau aku mempelai dengan roh Allah. Engkau ada bersama-sama dengan aku akan ada bersama-sama dengan dia, dan kami akan tinggal bersama-sama dengan kamu di dalam hatimu. Sehingga sinar itu keluar dari dalam kita dan terpancar. Dan yang menarik lagi di sini dikatakan supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita semua rindu mau kenal Tuhan. Kita semua rindu untuk melakukan bagian yang kita punya. Tapi seringkali kita lupa bahwa kita tidak akan mendapatkan hal itu kalau kita tidak melakukan bagian kita. Bapak Ibu harus menjadi bejana. Bapak Ibu harus benar-benar bersiap diri untuk menjadi alat Tuhan, sehingga pada saat sinar Tuhan itu dipancarkan, maka sinar kemuliaan Allah akan masuk lagi kepada kita, dan dia akan mengalir lagi, masuk lagi, kita pancarkan, mengalir lagi, kita masukkan dan terpancar lagi, maka kita akan menjadi satu siklus yang akan terus berlangsung. Dan yang menarik, setiap kali kita memancarkan sinar itu kepada orang-orang di sekitar kita, eklesia yang dipanggil keluar, kemudian dengan itu kita akan mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam. Oh, aku mengerti maksud Tuhan tuh kayak gini tuh. Oh, aku paham. Jadi maksud Kristus tuh untuk aku tuh gini ya. Sehingga pengalaman itu membawa kita pada pengertian kita kepada Kristus yang luar biasa. Dan kita ini menjadi semakin cinta sama Allah, semakin cinta kepada Yesus. Dan kalau itu kita terus lakukan, maka kita akan menjadi seperti jemaat yang dewasa. Bukankah itu yang Tuhan inginkan? Kita diminta sama Tuhan bukan jadi eklesia yang kecil, tapi eklesia yang dewasa. Eklesia yang benar-benar memahami panggilannya. Eklesia yang benar-benar menjadi mempelai Tuhan yang siap melaksanakan tugas. Bangkit, ayo bersinar. Jemaat, ayo bersinar. Ayo bersinar. Karena kalau tadi Bapak Ibu tidak mau bersinar, dan lalu membiarkan, oh aku dukung Bapak Gembala, aku dukung, dan silakan Bapak Gembala lakukan, kita mah dari belakang hore-hore saja, dan biarkan Bapak Gembala dan pemimpin-pemimpin saja yang bergerak. Maka Bapak Ibu tidak memahami sesungguhnya betapa gereja itu adalah menjadi satu kesatuan yang harus berjalan bersama-sama, dan perlu sikap kita, perjalanan kita, langkah kita, serta juga komitmen kita untuk kita mengatakan kalau kita ngomong, ayo Bapak bergeraklah, bertindaklah. Ya kalau dia bertindak, kita juga harus bertindak. Kalau kita mengatakan bahwa aku mendampingimu, aku mendukungmu, mana buktinya? Esra 10 ayatnya yang ke-5. Kita balik lagi kepada cerita zamannya Esra. Menarik karena apa? Ini terjadi setelah pembuangan. Setelah bangsa Israel ini kembali, tapi ternyata melakukan hal yang salah, dan akhirnya mereka menyadari mereka salah dan mereka mau kembali. Dan tadi yang makanya kita baca Esra 10 ayat 4, ayo bertindaklah, kami mendukungmu, lakukan, do it katanya kalau bahasa Inggrisnya, lakukan. Nah, oleh karena itu kita baca di Esra 10 ayat 5. Kita baca sama-sama 2, 3. Kemudian bangkitlah Esra dan menyuruh para pemuka imam dan orang-orang Lewi dan segenap orang Israel bersumpah bahwa mereka akan berbuat menurut perkataan itu. Maka bersumpahlah mereka. Perhatikan, saya sengaja memberi warna merah. Maka bersumpahlah mereka. Esra mengambil sikap bangkit, dan dia undang semua para imam, para Lewi, pemuka-pemuka, semua segenap orang Israel bersumpah. Dan mereka mau melakukannya. Pertanyaannya, kalau bangsa Israel mau melakukannya, adakah jemaat eklesia
yang katanya mau bangkit, bersinar, benar nggak? Kalau hari ini seperti yang terjadi pada Esra 10 ayat 5, bersedia nggak untuk mengambil sumpah, untuk mengatakan iya, berkomitmen, saya mau melakukannya, karena saya mau menjadi jemaat eklesia yang dewasa. Saya mau, dan karena saya sadar bahwa saya harus bangkit, saya nggak mau lagi tidur selama 1,5 tahun, saya mau bersinar karena Yesus sudah ada di dalam saya, dan saya perlu bersinar untuk orang-orang di sekitar kita. Berapa banyak di wilayah Bapak Ibu yang mengatakan, iya ya, segala sesuatunya kacau. Iya ya, saya sudah tidak punya pekerjaan. Makan apa saya? Anak-anak saya mati kayak apa? Bisa nggak kita menjadi sinar? Paling tidak kita doakan lingkungan kita. Lingkungan RT, lingkungan RW kita minta berkat Allah turun atas mereka. Bisa nggak kita menyatakan saya mau berkomitmen untuk memberkati keluarga-keluarga di sekitar? Jika engkau memang mempunyai lebih dan Tuhan izinkan hal itu untuk lebih, beranikah engkau memberikan itu kepada orang-orang di sekitarmu? Bersediakah engkau menjadi terang? Bukan hanya untuk menunjukkan kekristenan. Memang semua orang akan mengatakan kamu mau kristenisasi ya? Enggak. Saya hanya mau berbagi biar kalian dapat makan, kalian dapat berkat Tuhan. Ini saya sudah dapat, ini sekarang saya bagi. Tapi tetap hati-hati karena banyak orang yang mengatakan aku nggak punya, nggak taunya dia bisa merokok, dia punya motor, dia punya banyak hal yang begitu yang notabene nggak cocok dengan kehidupan yang menyatakan bahwa dia nggak punya apa. Berapa kali saya seringkali bertemu dengan orang yang menganggap, Pak, saya lapar, ngerti loh dia minta gitu, Pak, saya minta goceng. Jadi kejadian di Manyar kemarin itu waktu kami mau belanja makanan, tiba-tiba saya mau masuk mobil, ada seorang koko-koko datang. Saya minta uang dong goceng buat makan. Goceng buat makan. Betul kamu lapar? Iya kok, aku lapar kok. Ayo, itu loh, ada bepot di belakang. Ajak makan. Saya ngajak makan. Dan saya tahu harga yang di makanan di depot itu lebih mahal daripada yang ada di yang minta goceng itu. Saya tahu goceng itu bisa beli makanan, itu boleh bisa. Tapi yang saya pengen tahu, betul nggak niatnya untuk makan? Ayo, kamu lapar betul? Iya kok, aku lapar kok. Yuk kita makan yuk di sana, sama-sama tak bayarin. Enggak kok, nggak usah kok. Aku cuma minta goceng aja. Kalau lu mau, saya terpaksa ngomong lu dua. Kalau lu mau, ayo aku ajak makan. Bener makan lu ya, aku bayar. Dia nggak mau dan akhirnya dia melangkah. Pak Tantra kok jahat sekali sih? Kan dia cuma minta goceng, Pak. Bapak Ibu harus berhati-hati dan Bapak Ibu harus benar-benar. Nanti kita akan lihat ayatnya. Kita ini menjadi bersinar itu harus benar-benar juga memahami. Adakah kita ini benar-benar berkomitmen itu ada dasarnya tidak? Adakah berkat-berkat yang kita dapat itu benar-benar kita pakai untuk sebagai bendahara yang jujur di hadapan Tuhan? Bendahara yang benar-benar Tuhan rindukan kita pakai untuk kepentingan bagi kemuliaan Tuhan. Saya nggak bermaksud untuk menyusahkan orang, tapi saya rindu dia memahami ada sinar Kristus yang perlu untuk dipancarkan, dan disitulah kesempatan kita bisa berbagi, untuk bisa bercerita, bisa berbagi berkat, menyampaikan penginjilan dan sebagainya. Tapi Tuhan nggak izinkan karena dia nggak mau, ya sudah. Tapi kita sebagai orang-orang yang sudah memahami, perlu untuk kita menyadari dasar bahwa kita berkomitmen itu bukan karena maunya kita, tapi karena kita sadar ada 1 Yohanes 1 ayat 6 dan 7. 1 Yohanes 1 ayat 6 dan 7. 1 Yohanes 1 ayat 6 dan 7. Kita baca lagi sama-sama. Kita terus mengingatkan diri kita dengan firman-firman Tuhan. Pak, kali ini kok banyak sekali ayatnya. Untuk menunjukkan kepada Bapak Ibu, bukan saya yang ngomong, ayatnya ada di firman Tuhan, jelas. Cuma saya nggak buka firman ini biar untuk membantu Bapak Ibu saja, untuk mempermudah, untuk kita cepat karena waktu.
1 Yohanes 1 ayat 6 dan 7, kita baca sama-sama lagi. 2, 3. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, eklesia, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ini dasar yang jelas. Dasar yang mana kita mau harus lakukan untuk bangkit dan bersinar. Bangkit bersinar itu bukan karena hebatnya kita. Komitmen bukan karena maunya kita. Tapi karena bukankah kita sudah bersekutu dengan Allah. Bukankah kita sudah bersekutu dengan Yesus. Kalau kita bersekutu dengan Yesus, kenapa kita tinggal dalam gelap? Kenapa kita diam-diam saja? Kenapa kita tidur? Kenapa kita nggak bangkit? Tapi Tuhan inginkan kalau kita benar-benar tinggal bersama dengan Kristus dan diam di dalam terang, maka Tuhan tunjukkan di dalam ayat 7 tadi, kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Itu eklesia, Bapak Ibu. Jemaat eklesia harus bangkit, harus saling menguatkan, harus saling mengingatkan, harus saling menyadari bahwa engkau adalah pilihan Tuhan. Dipanggil untuk keluar. Dipanggil untuk keluar itu bukan untuk leha-leha, tapi untuk menyampaikan sinar kemuliaan Tuhan itu kepada orang-orang yang Tuhan harapkan bisa mendapatkan. Sampai di sini. Bagaimana? Adakah Bapak Ibu jemaat eklesia siap untuk melakukan tugas ke depan? Harus siap. Harus bangkit, harus bersinar. Karena situasi seperti ini justru adalah kesempatan yang luar biasa yang Tuhan inginkan untuk kita bisa bersinar lebih lagi dan lebih lagi. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu, bersediakan kau berkomitmen kepada kita. Ayat yang terakhir, Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Kalau kita sudah tahu dasarnya, maka sekarang kita harus belajar langkahnya agar kita mau dan mengerti bagaimana kita menghadapi 1,5 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, bahkan sampai Tuhan memanggil kita. Kita harus menggunakan Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Kita baca sama-sama. 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kata-kata yang dilanjutkan daripada Efesus 5 ayat 14 yang tadi dikatakan oleh Rasul Paulus, bangkit, bangun dari tidur, bangkit dari antara orang mati, ditambahkan dengan perintah yang jelas. Perhatikanlah dengan seksama. Artinya kita harus sadar, artinya kita harus benar-benar menyadari 100% dalam keadaan sadar kehidupan kita. Perhatikan dengan seksama, pandang yang jelas bagaimana situasi-situasi yang ada di sekitar kita. Lalu kita nggak secara sembarangan kita ngomongin sesuatu yang aneh-aneh. Dan kita juga harus janganlah seperti orang bebal. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, don't be an unwise fool. Jangan seperti orang yang bebal. Karena apa? Orang bebal itu adalah orang yang sudah dikasih tahu, nggak dikerjakan, dan dia ngeyel. Saya percaya jemaat eklesia nggak ada yang ngeyel ya. Pasti nggak ada yang ngaku. Lebih senang merasa bahwa aku kan sudah mengalami, aku kan sudah lebih banyak, aku kan sudah tahu segala hal. Tapi begitu dikasih tahu sesuatu yang baru, nggak penting. Itu orang bebal. Tapi sikap yang Tuhan kehendaki di dalam kita, biarlah kita mau menerima firman-firman Tuhan yang baru. Meskipun itu sudah beberapa kali kita dengarkan, meskipun itu sudah beberapa kali kita kerjakan, Tuhan inginkan kita selalu terbaharui. Dan anggaplah itu sebagai makanan rohani kita untuk membuat kita menjadi dewasa.
Jangan tutup telinga kita untuk firman-firman Tuhan yang keras-keras. Buka semua untuk kehidupan kita dan sadari setiap kali kita beribadah. Adakah ibadah pada saat kita beribadah kita datang dengan dengan sikap yang benar, atau kita ini datang online, tinggal ganti baju saja. Bangun tadi Bapak bangun mulai jam 9, oke saya bangun setengah 9, ya sikat gigi sebentar, cuci muka, rapi-rapi rambut, baju seadanya. Apakah seperti itu? Ataukah kita benar-benar mempersiapkan diri sedang mau bertemu dengan Tuhan Raja kita? Dan jemaat eklesia, janganlah jadi orang bebal, tapi orang ahli, bijaksana, harus melakukannya dengan bijaksana. Bijaksana dan bijaksinilah kurang lebih kayak itu. Artinya ya kita benar-benar harus mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan para bapak gembala untuk memimpin, mendengarkan bagaimana para pemimpin meminta kita untuk melaksanakan tugas. Pergunakan waktu yang ada. 1,5 tahun ke depan kita sudah buang 1,5 tahun. Waktu 1,5 tahun kemarin kita terlalu berleha-leha. Kita khawatir, kita takut, kita bingung. Ikut vaksin, oke ikut vaksin, tapi kita juga harus bijaksana. Karena apa? Karena kita sudah merasa bahwa aku sudah divaksin dan sebagainya. Saya akan sembarangan, saya akan ketemu dengan orang sembarangan. Jangan. Tetap ikuti prokes yang ada, tetap aturan-aturan yang ada harus dilakukan. Karena untuk bisa mendapatkan antibodi di dalam tubuh itu perlu waktu. Dan perlu lagi melakukan suntikan-suntikan yang selanjutnya. Misalnya terjadi, ingatkan kayak kita waktu dulu anak-anak kita harus disuntik BCG ke 1, 6 bulan kemudian yang kedua, 6 bulan lagi yang ketiga, ada bahkan sampai kita polio sampai 2-3 tahun. Maka kita harus bijaksana, maka kita harus benar-benar menggunakan waktu, karena apa, hari ini adalah jahat. Kita harus benar-benar menyadari posisi-posisi yang ada. Jangan sembarangan melakukan dengan gampang hati mengatakan bahwa saya mau melakukan sesuatu karena saya ingin, tapi tanya sama Tuhan. Itulah makanya ditekankan di ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jemaat eklesia adalah jemaat yang sudah dibimbing Tuhan untuk mengerti kehendak Tuhan. Tuhan rindu untuk melihat jemaat untuk bangkit bersinar. Tuhan Yesus juga mengharapkan kau bangkit dan bersinar mengerjakan tugas yang Tuhan sudah siapkan untuk jemaat eklesia. Saya nggak sebutkan itu jemaat yang lain. Kenapa? Jemaat eklesia punya tugas tersendiri. Engkau adalah batu penjuru, engkau adalah batu yang dibangun oleh Tuhan untuk membangun kerajaan Allah, untuk membangun gereja secara universal. Dan engkau mempunyai rencana yang luar biasa dan engkau ada di dalam. Bangkit dan bersinar. Engkau harus menunjukkan diri sebagai orang yang siap untuk melaksanakan tugas. Maka kita akan menjadi yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Slide yang terakhir. Mari jemaat bangkit bersinar. Jemaat eklesia, engkau harus bangkit bersinar. Bukan lagi sebagai orang yang tertidur. Biarlah tema hari ini, biarlah firman hari ini membuka pikiran kita bahwa jemaat eklesia mengerti arti berbangkit dan bersinar. Bangkit bersinar, saya nggak pakai kata dan, bangkit bersinar, karena sudah waktunya kita bangkit dan bersinar mengeluarkan kemuliaan. Izinkan saya mengajak jemaat untuk menyanyikan sebuah lagu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu menyanyikan sebuah lagu yang sudah sangat dikenal. Dengan apakan akan suara Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam
terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan rapatkan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada dengan apakah? Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Biarkan musik bermain dengan bentuk. Mari kita ambil waktu untuk merenungkan firman. Adakah engkau sadar bahwa engkau diminta sama Tuhan, bahwa engkau adalah jemaat eklesia? Arti kata eklesia adalah yang dipanggil keluar. Yang dipanggil keluar bukan untuk melakukan sesuatu hal yang diperoleh, tetapi untuk melakukan sesuatu memancarkan kemuliaan Tuhan. Adakah selama ini engkau tertidur? Adakah engkau selama ini membiarkan bejana-Mu tidak berkembang dan membuat bejana itu sinar kemuliaan yang daripada Tuhan terhambat? Bukankah Tuhan menghendaki engkau bangkit dan bersinar? Bangkit bersinar, hai jemaat eklesia. Sekiranya firman hari ini menegur menemplak, saya mau mengajak Bapak Ibu, yuk kita bertobat. Ada 1,5 tahun ke depan, ada setengah tahun ke depan untuk tema bangkit bersinar ini. Dan ada tahun-tahun berikutnya yang harus dikerjakan oleh jemaat eklesia. Ayo, maju. Jangan lengah, jangan terus tertidur, bahkan jangan sampai kita seperti orang mati, tidak lagi berpengharapan, tidak lagi berharap kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan, firman hari ini boleh menegur menemplak kami dan menyadarkan kami bahwa kami adalah jemaat Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk kami boleh belajar Tuhan, untuk semakin mengenalkan Tuhan. Biarlah firman hari ini Tuhan membuat kami sadar. Perkenankan kami Tuhan menyembah Engkau. Perkenankan kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan di rumah masing-masing berdoa pribadi lepas pribadi Tuhan, untuk boleh merespon akan firman. Bapak Ibu jemaat eklesia, mari di rumah masing-masing kita ambil sikap berdoa. Tutup matamu kalau perlu dan kau mau berdoa pribadi lepas pribadi, dan izinkan saya mengiringnya dengan pujian. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Inilah kami Tuhan, anak-anak jemaat GKRI Eklesia. Engkau yang mendengar Tuhan pribadi lepas pribadi berdoa merespon akan firman. Oleh karena itu Tuhan, berikan hikmat pengertian bijaksana. Berikan Tuhan pencurahan-Mu Tuhan kepada seluruh jemaat eklesia untuk mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka.
bahwa mereka sadar bahwa mereka adalah pilihan Tuhan untuk melaksanakan tugas dan kembali melaksanakan tugas sama seperti sebelum adanya pandemi. Bahkan lebih lagi Tuhan, karena pandemi ini adalah alat untuk kami semakin memahami kehendak Allah dan kami boleh memancarkan kemuliaan Tuhan bagi orang di sekitar kami, bagi keluarga kami, bagi orang-orang di kampung kami, bagi orang-orang di tempat pekerjaan kami, bagi orang-orang di gereja kami. Berkati Pak Samuel selaku Bapak Gembala dengan seluruh keluarga. Engkau berkati Tuhan, berikan hikmat, pengertian, kebijaksanaan. Tambah-tambahkan kuasa otoritas-Mu Tuhan, tambah-tambahkan hikmat, pengertian, kebijaksanaan. Sehingga Tuhan, Gembala-Mu ini Tuhan boleh membawa seluruh jemaat GKRI, Eklesia Tuhan, kepada rencana-Mu yang indah ya Bapak. Engkau yang tambah-tambahkan berkat rahmat damai sejahtera-Mu, kekuatan kesehatan. Bahkan Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu GKRI Eklesia Tuhan. Di dalam nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Dengan kuasa dan otoritas daripada Kristus Yesus, aku perintahkan berkat dari utara, selatan, timur, barat, dan dari 8 penjuru matanya turun atas kami semua jemaat GKRI Eklesia dan semua yang mendengarkan firman hari ini Tuhan. Berkat-Mu yang luar biasa, berkat rohani, berkat jasmani, berkat finansial, berkat kekayaan bangsa-bangsa Tuhan sudah kami terima. Berkat kesehatan yang prima Tuhan, amin, sudah Engkau berikan pada kami. Dan kami Tuhan akan menjadi alat-alat-Mu yang bangkit, alat-alat-Mu yang bersinar, dan alat-alat-Mu Tuhan yang mengerti kehendak Tuhan, sehingga kami boleh melakukan tugas